Selamat datang di channel One Star. Kali ini Mimin akan melanjutkan membahas manhwa Return of the Flower Mountain part ke-9. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu di bawah dan jadilah salah satu orang yang membantu Mimin mencapai 10.000 sub di akhir bulan ini. Terima kasih, lalu intro. Kembali lagi ke si Chumyung yang sekarang sudah kembali ke sekte. Saat membuka pintu, ia pun berpapasan dengan Jogul dan juga Yunjong. Si Jogul pun terlihat panik dan mengabarkan ada sesuatu yang terjadi, yaitu Sahyung Baekchun telah menghilang dan juga para Sahyung lainnya atau para murid kelas menengah berdatangan ke asrama kelas bawah. Kemudian Yeonjung pun berkata, "Syukurlah, kelihatannya kau tidak ada hubungannya dengan itu." Dengan polosnya si Chumyung pun menjawab, "Tetapi itu memang ulahku." Mendengar hal itu, Yeonjung pun semakin khawatir dan berharap semua sangkaannya adalah salah besar terhadap apa yang telah si Chumyung lakukan. Ia pun terlihat langsung lega setelah si Chumyung berkata ia tidak menghajarnya dan memuji si Chumyung meski ia terkadang bersikap tidak waras, tapi mana mungkin ia melakukan hal itu. Akan tetapi si Chumyung dengan santainya berkata, "Aku memang tidak menghajar Sahyung Baekchun, namun justru menghabisinya." Bagaikan guntur di siang hari bolong, sontak si Yeonjung pun langsung tertegum seperti patung seakan tak percaya apa yang barusan ia dengar. Karena bagaimanapun itu adalah masalah yang sangat besar. Lalu si Yeonjung pun berteriak marah sampai-sampai bergema di seluruh ruangan asrama. "Dasar bajingan gila, seharusnya kegilaanmu ada batasnya. Bagaimana bisa kau menghajar Sahyungmu? Apa kau tahu seberapa fatalnya kesalahanmu?" Akan tetapi si Chumyung malah menendang si Yeonjung dan berkata, "Enyah kau." Ia pun menjelaskan bahwa ia bukanlah orang bodoh, jadi jangan khawatir karena masalahnya sudah diselesaikan dengan beberapa kesepakatan. Jogul dan Yeonjung pun hanya bisa dipojokkan dan meratapi nasib untuk kedepannya. Namun mereka pun bertanya apa yang Sahyung Baekchun katakan. Chumyung pun menjelaskan bahwa Baekchun membuat suatu permintaan, yaitu bagaimana caranya ia bisa menjadi lebih kuat. Namun yang membuat mereka berdua terkejut dan tidak habis pikir lagi adalah Chumyung menolak permintaan itu dan malah menghajarnya lagi dan lagi. Untuk itulah Jogul dan juga Yunjong pun khawatir tentang masa depan sekte Gunung Berbunga. Singkat cerita, besok hari pun tiba, di mana terlihat Yeonjung dan juga Jogul yang keduanya tengah berdiri di tempat latihan. Mereka di sana ingin memastikan tentang kebenaran cerita si Chumyung yang berkata bahwa ia telah menyelesaikan masalahnya. Waktu demi waktu pun terus berjalan, sampai akhirnya mereka berdua pun menyadari bahwa tak ada lagi murid kelas menengah yang datang untuk mengerjai mereka dengan embel-embel senioritas dan beberapa peraturan. Untuk itulah Yeonjung dan juga Jogul percaya akan cerita si Chumyung yang berkata bahwa telah menyelesaikan masalahnya. Mereka pun menjadi sangat yakin pasti ada yang berubah di konferensi antar sekte Gunung Berbunga dan sekte Ujung Selatan nanti karena berkat adanya si Chumyung. Setelah itu tiba-tiba ada suara teriakan yang cukup keras dan ternyata itu adalah si Chumyung yang sedang dikejar-kejar oleh si Yuseol. Diketahui si Yuseol ini sedang meminta si Chumyung untuk mengajarinya Sword of the Yui Maiden secara mendalam. Namun nyatanya si Chumyung menolak hal itu dan menyuruhnya agar meminta pengarahan pada si guru atau tetua lainnya. Akan tetapi dengan tegas Yuseol berkata, "Sword of the Yomaiden adalah teknik pedang wanita, jadi mana mungkin tetua lainnya mengetahui tentang hal tersebut." Di sisi lain, di atas sebuah bukit ternyata ada Baekchun dan juga Pengsu yang sedang memperhatikan para murid kelas bawah. Kemudian si Pengsun pun bertanya, "Sahyung, apakah kau benar akan membiarkan mereka? Bukannya kita seharusnya memberi sedikit hukuman?" Mendengar hal itu, si Baekchun pun hanya terdiam dan terus bertanya-tanya, bagaimana bisa si Chumyung menghajarnya begitu brutal tetapi tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. Lalu si Pengsu pun kembali bertanya tentang alasan si Baekchun meminta murid kelas menengah untuk tidak lagi mencari gara-gara dengan para murid kelas bawah. Dan di sini Baekchun pun beralasan bahwa untuk sekarang seharusnya mereka lebih berfokus pada konferensi daripada mengurusi para junior yang bisa diurus lain waktu. Sebab jadwal pertarungan antar murid kedua sekte sudahlah dekat.
Agar lebih meyakinkan, ia pun mengungkit tentang tujuan latihan tertutup para murid kelas menengah. Padahal ya dirinya tidak ingin lagi dihajar habis-habisan oleh si Chumyung. Setelah mendengar kata-kata bijak si Baekchun, Pengsu pun hanya bisa tertunduk malu meratapi kesalahan pemikirannya itu dan mendukung alasan si Baekchun tersebut. Dan ia pun langsung beranjak pergi dari sana. Berbeda dengan si Baekchun yang terus berdiri di sana sambil memikirkan banyak hal. Dalam pikirannya ia yakin setelah konferensi mereka atau para murid kelas menengah tidak mungkin memikirkan tentang perilaku-perilaku para murid kelas bawah lagi. Sebab mereka pastinya sudah menyaksikan kejadian yang tidak dapat dipercaya. Dan bukan hanya para murid kelas menengah yang terkejut, tetapi sekte ujung selatan pun mungkin akan mengalami hal yang sama. Ini mengacu pada power atau kekuatan si Chumyung ya teman-teman, yang bahkan Baekchun pun tak berkutik melawannya. Meski rencana si Baekchun sedikit melenceng dengan hadirnya si Chumyung, tetapi Baekchun yang ingin membuktikan diri di konferensi, tetap ia akan usahakan agar tercapai. Dan siluet bayangan seseorang pun tergambar di sana. Untuk latar belakang tentang siapanya dia, ntar Mimin jelaskan sesuai jalannya cerita teman-teman. Jadi santuy wae. Yang pasti dia ini adalah alasan si Baekchun berlatih dengan sangat keras. Singkat cerita, hari di mana sekte ujung selatan datang ke sekte Gunung Berbunga telah tiba. Terlihat tetua sekte dan juga si guru sedang membicarakan tentang persiapannya, yang diketahui sudah selesai dan juga aman. Obrolan tidak penting pun terus berlanjut yang intinya membahas soal konferensi teman-teman. Lalu si guru pun menceritakan tentang kekhawatirannya terhadap para murid yang mungkin akan mengalami kekalahan. Akan tetapi setelah mendengar hal itu si ketua sekte pun berubah menjadi mode bijak. Ia pun menjelaskan bahwa kalah atau menang itu tidaklah penting. Yang pasti tujuan konferensi adalah sebuah pertukaran yang mana pihak keduanya harus memanfaatkan pengalaman itu untuk berkembang lebih jauh lagi di masa depan. Setelah diceramahi dan diberi masukan, si guru pun menjadi lebih tenang. Ia pun izin keluar untuk memastikan lagi semua persiapannya tanpa ada yang terlewat satupun. Setelah si ketua sekte sendirian, ia pun mulai bersikap jujur. Karena sangat amat bohong jika ia tidak memikirkan tentang kalah atau menangnya para murid. Lantaran itu semua adalah awal untuk bangkitnya sekte. Meski ada perbedaan dari dulu dan sekarang yaitu mempunyai buku teknik pedang Seven Plum Blossom, akan tetapi itu tak akan cukup untuk mengembalikan kejayaan sekte. Ia pun berandai-andai jika saja ia mempunyai teknik pedang Plum Blossom, mungkin sekte bisa saja kembali berjaya. Teknik pedang Plum Blossom itu teknik ultimate yang Chumyung pakai latihan dan tak sengaja dilihat oleh Siu Seol teman-teman. Di sisi lain terlihat rombongan sekte ujung selatan sudah sampai di desa tepat di bawahnya sekte Gunung Berbunga. Perkenalan dulu, pemuda ini bernama Jung Sehan, seorang murid kelas menengah dari sekte ujung selatan. Ia pun berkata, bukankah desa mereka terlalu kecil dan juga sederhana untuk disebut sebagai salah satu dari mantan 10 sekte besar? Seseorang pun menyahut pertanyaan itu. Ia bernama Jin Gemryong yang merupakan sama seperti dirinya, yaitu seorang murid kelas menengah. Ia pun menjelaskan justru sebaliknya desa ini didirikan hanya karena keberadaan sekte Gunung Berbunga. Sebab dahulu sekte itu sangat kuat. Banyak orang yang ingin berkunjung hingga pada akhirnya terbentuk sebuah desa dan banyak orang tinggal di sana. Akan tetapi tetap saja Jung Sehan mengeluhkan tentang konferensi itu, sebab menurutnya tak ada manfaatnya lagi beradu pedang dengan sekte Gunung Berbunga, yang jelas-jelas sudah mengalami kemunduran, serta level berpedang mereka sudah jauh di bawah sekte ujung selatan. Lalu Gemryong pun hanya mengingatkan agar si Jung Sehan hati-hati dalam berucap, karena konferensi ini adalah perintah dari para tetua. Meski ia juga kurang mengerti, namun yang pasti salah satunya adalah membalas dendam suatu hal yang memalukan. Dan hal memalukan itu adalah kejadian si Lusung Baek yang dikalahkan si Chumyung di Guil Pedagang Eunha. Dirinya pun terus saja dicemoohkan atas kekalahannya tersebut, tapi ia hanya terdiam tanpa menanggapi hal itu sedikit pun. Dalam pikiran si Lusung Baek, ia pun menyatakan ia telah berubah dibandingkan dengan yang dulu, di mana yang dulunya ia bersikap ringan hati, sombong, menyepelekan, namun untuk sekarang ia mengingat sosok si Chumyung, yang jika digambarkan ia merasa sekte ujung selatan sedang berjalan ke sarang harimau. Singkat cerita, pendakian rombongan sekte ujung selatan pun untuk mencapai tempat konferensi telah berjalan. Mereka pun terlihat tengah beristirahat di sebuah tempat.
Salah satu murid pun mulai mengeluh dengan kelelahan lantaran banyaknya rintangan untuk mencapai tempat keberadaannya sekte Gunung Berbunga. Seharusnya atau setidaknya sesudah sampai di sana haruslah menyenangkan, tetapi terakhir mereka ke sana hanya disambut dengan sayuran dan ditempatkan di pavilion kumuh. Murid lainnya pun terlihat bahkan sudah tidak mengharapkan makanan yang enak, tapi hanya berharap bisa tidur dengan nyaman. Oh ya teman-teman, ini mengacu pada keadaan sekte Gunung Berbunga pada terakhir kali mereka atau sekte Ujung Selatan ke sana. Jadi ya intinya mengeluh tentang miskinnya mereka dan kurang fasilitas atau bisa dibilang sangat amat tidak nyaman untuk para tamu teman-teman. Kemudian salah seorang murid pun bertanya-tanya tentang ketidakmengertiannya alasan para tetua sekte Ujung Selatan begitu terobsesi dengan sekte Gunung Berbunga. Jin Gemroyong pun menjawab selaku Sahyung atau orang yang paling senior di antara para murid kelas menengah lainnya. Ia pun berkata, mungkin saja mereka atau sekte Gunung Berbunga punya kekuatan tersembunyi. Mendengar hal tersebut, para murid pun tertawa sebab jika memang mereka mempunyai seperti hal itu, mereka atau sekte Gunung Berbunga sudahlah kembali jaya. Lalu para murid pun terus mengobrol yang intinya mereka merendahkan sekte Gunung Berbunga, teman-teman. Akan tetapi di tengah pembicaraan, Li Sungbaek pun memotong obrolan tersebut dan mengingatkan agar tidak meremehkan lawan, sebab suatu kesalahan kecil mungkin akan membuat sekte dipermalukan. Para murid pun hanya tertawa dan mencemooh perkataan itu. Namun tiba-tiba ada yang berkata, Li Sungbaek tidak salah, dan itu adalah Sima Siung, salah satu tetua dari sekte Ujung Selatan. Ia pun langsung mengingatkan tentang kejadian di kuil pedagang Eunha yang membuat pemimpin sekte marah dan merasa terhina. Dan juga ia menerangkan sekte bertujuan menjadi yang terbaik di dunia. Jadi tidak mungkin mereka terus-menerus bersaing dengan sekte Gunung Berbunga yang hanyalah sebuah sekte tingkat 3. Untuk itulah pemimpin sekte Ujung Selatan akan menghentikan penuh hubungan dengan sekte Gunung Berbunga melalui konferensi kali ini. Jadi mereka diperintahkan agar tidak menurunkan penjagaan apalagi sampai dipermalukan. Sebab tujuan mereka bukan hanya mengalahkan sekte Gunung Berbunga, tetapi juga menginjak-injak semangat mereka atau bahkan harga diri mereka. Singkat waktu mereka pun sampai tepat di depan gerbang sekte Gunung Berbunga. Dan mereka terheran-heran dengan kondisi gerbang yang terlihat sangat baik. Meski ada kuil pedagang Eunha di belakangnya, seharusnya mereka tidak secepat itu untuk berubah. Jadi Sima Siung berkesimpulan, palingan sekte Gunung Berbunga telah mengemis pada seseorang. Kemudian gerbang pun terbuka dan Hyung Sang selaku salah satu tetua menyambut kedatangan mereka. Dengan nada angkuh, Sima Siung pun berkata, kenapa pemimpin sekte tidak keluar? Seharusnya dia di sini untuk menerima tamu yang datang dari jauh. Mendengar hal itu, di pikiran tetua Hyun, ia menjadi sangat kesal dengan ketidaksopanan yang arogan mencoba memerintah pemimpin sekte. Tetapi untuk sekarang ia hanya bisa terdiam dan langsung menyuruh mereka masuk untuk menikmati perjamuan selamat datang. Lalu si Masyung pun masuk, seraya menghina bahwa sekte Gunung Berbunga hanya memikirkan konferensi sebagai acara untuk bermain dan makan-makan. Di perjalanan dalam pikiran si Masyung, ia pun yakin meski sekte Gunung Berbunga membangun kembali gerbang, palingan di dalamnya dalam kondisi sangat buruk. Akan tetapi apa yang ia lihat nyatanya jauh dari perkiraan, mulai dari tempat latihan yang bukan beralaskan tanah, tetapi sebuah beton, dan juga semua bangunannya menjadi lebih baik, bagus serta layak untuk ditinggali. Tetua Hyung yang melihat si Mak Siung kebingungan pun menyadari apa yang telah terjadi. Ia pun tersenyum dan bertanya, apa yang terjadi? Namun jawaban si Mak Siung langsung membuat Tetua Hyung kesal, karena menuduh sekte Gunung Berbunga telah melakukan pencurian agar bisa merenovasi berbagai bangunan di sana. Tetapi tiba-tiba ada seseorang yang berkata, omong kosong sialan, mati saja. Dan itu adalah suara si Chumyung yang tengah melatih para murid kelas bawah dan tak sengaja ada di sana. Si Chumyung berkata hal tersebut seraya langsung menatap tajam ke arah tetua sekte Ujung Selatan. Sontak si Masyung pun menjadi marah dan langsung berteriak, apa yang baru saja kau katakan sialan? Oke, mungkin segitu aja dulu teman-teman. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Bye bye.